Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Unzil wa akramana min bi khairin nabi wa astirsila wa atuma alaina ni'mata bi a'zami tibi sari. Allah Ta'ala sahru Ramadan allazina unzila il Qur'an hudan lillahi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adana amanah wal balagal risalah wa nasaha lil ummah wajahada wajahada fillahi haqqa jihadihi wa turkana alal muhajjatil bayda layluha ka'annahara la yuzi'a anha illa ahlika faman yuti'illahi wa rasuli faqad fazal fawzan azima. Wa may yasillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ahyana Allahumma ala sayyidina wa amitna alal millati wa hasarna fi zumrati ma'alladzina an'amta alaihim minal bayyinati wa wasidikina wa suhada'i wa sabihina wa hasanu ulaika rafiban amaba. Ya Allah. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini untuk selalu melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian yang selalu kita jadwalkan setiap pagi hari. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pembekalan bagi kita untuk membawa anak cucu kita nanti kepada kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemarin terakhir kita baca dan ya tulisannya nggak muncul ya. Oh. Ya kan belum. Ya, berakhir jika tiba Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Dan jika Ramadan itu maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Kita lanjut tuh. Apa yang baca kami? Puasa yang paling baik ialah puasamu, bukan sekedar puasa perut dan kemaluan, tetapi lidah, mata, telinga, dan semua anggota badanmu harus suci.
Kedua, matamu harus suci dari memandang hal-hal yang haram. Lidahmu harus suci dari dusta, gibah, adu domba, caci maki, dan perkataan yang tidak bermanfaat. Kedua, telingamu harus suci dari mendengar lagu-lagu dan perkataan yang buruk. Jadi kaitan dengan hadis tadi bahwa kalau Ramadan sudah datang, setan-setan dibelenggu. Tadi belenggu yang dipengaruhi oleh setan itu adalah masalahnya ya puasa itu yang paling baik ialah puasamu bukan sekedar puasa perut ya kemaluan, tetapi lidah, mata, telinga, dan semua anggota badanmu harus suci. Itu makanya, jadi menahan diri untuk segala sesuatu keinginan kita. Kedua matamu harus suci dari memandang hal-hal yang haram. Misalnya, ya, hal-hal yang haram itu keinginan kita itu untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang sebesar-besarnya hari ini. Sehingga kita tidak mau susah. Yang haram itu juga diambil, dicuri, dikorupsi, diselewengkan, atau digelapkan. Ya, ini acaranya yang haram itu. Jadi nggak boleh itu. Kemudian lidahmu harus suci dari dusta, gibah, adu domba, caci maki, dan perkataan yang tidak bermanfaat. Itu yang maksudnya setan itu tidak bisa. Kalau setan adanya eh, pintu-pintunya itu dari dusta itu, dari gibah, adu domba, itu pintu-pintu neraka itu. Memaki orang, perkataan yang tidak bermanfaat, itu pintu-pintu neraka yang dibukakan oleh setan. Kan setan Ya bisa ya. itu kepada orang boleh. Ya. Kedua telingamu harus suci dari mendengar lagu-lagu dan perkataan yang buruk. Apa kamu kan juga penuh? Mana? Kita lanjut. Apa? Ya. Bisa baca kan? Bisa baca. Lo. Mana? Mana nih? Di grup apa dia tuh? Ya, hanya perlu dan maluanmu saja yang berpuasa, tetapi semua yang ada pada dirimu harus suci. Engkau berpuasa menahan diri dari apa yang diharamkan. Berupa makanan. Namun, engkau melahap apa yang diharamkan Allah berupa maksiat Rasulullah SAW. Barang siapa tidak mendengarkan makanan dusta dan pengalamannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minuman. Kepala sini. Sini baca supaya kelihatan. Sini. Supaya dilihat nanti oleh orang-orang kampung ya. Ya nanti. Jangan hanya perut dan kemaluanmu saja yang berpuasa. Tetapi semua yang ada pada dirimu harus suci. Jangan hanya perut dan kemaluanmu saja yang berpuasa. Tetapi semua yang ada pada dirimu harus engkau berpuasa, menahan diri, menahan dari yang dihalalkan. Halalkan Allah. Berpuasa berupa makanan dan minuman. Minuman. Ya udah kepanjangan. Udah.
Panjangan. Kamu jangan gitu yang gitu. Jadi di dalam sebuah hadis sebutnya man lam bada'ul qaula zaurati wal amal bihi falaisa lillahi hajatan fi an yada'u ta'amahu wa syarabahu. Ibu yang diberak. Namun engkau melahap apa yang diharamkan Allah berupa maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengalamannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minuman. Jadi Allah tidak mau tahu lagi kalau tetap orang itu mengamalkan perkataan dusta dan pengalamannya. Tidak ada keperluan bagi Allah. Jadi itulah salah satu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Halo. Awak nenek mau dibaca tuh nenek kita. Puasa adalah perisai untuk menghadang kedurhakaan dan dosa di dunia serta dari neraka di akhirat. Puasa adalah perisai seperti yang dipergunakan salah seorang di antara kalian tatkala berperang. Tatkala engkau berpuasa, maka jangan berkata kasar jika ada orang yang mencacimu atau mengajakmu berkelahi, maka katakanlah Terus sesungguhnya aku sedang berpuasa. Keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan, tapi keburukan justru harus dibalas dengan kebaikan. Engkau harus ingat bahwa engkau berada dalam ibadah yang tidak perlu ditodai dengan sepenuh hati. Engkau bisa memberitahu aku sedang berpuasa. puasa adalah perisai untuk menghadang kedurhakaan dan dosa di dunia serta dari neraka di akhirat. Jadi puasa adalah perisai seperti yang dipergunakan salah seorang di antara kalian tatkala berperang, ya, di berperang. Jadi perisainya adalah puasa. Jadi tatkala engkau berpuasa, maka janganlah berkata kasar. Jika Anda seorang yang yang membencimu atau mengajakmu untuk berkelahi, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Seperti Banca ini mengajak Bang-Banganan apa? Berkelahi. Kata Bang-Banganan, saya sedang berpuasa. Ya, jadi keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan. Jadi berkelahi tidak boleh dibalas dengan ditonjok, tidak boleh dibalas dengan tonjok. Tapi dicium aja orang yang mau nonjok kita, ya. Tapi keburukan justru harus dibalas dengan kebaikan. Kalau dia misalnya dia marah-marah gitu, mungkin yang dirasakan haus dikasih air minum. Kalau dia lapar dikasih makan, nah marahnya hilang, ya. Engkau harus ingat bahwa engkau berada dalam ibadah yang tidak perlu dinodai. Kalau kita beribadah itu tidak perlu dinodai dengan macam-macam yang membatalkan puasa kita. Dengan sepenuh hati, engkau bisa memberitahu aku sedang berpuasa. Jadi, ada orang ngajak makan nih siang hari mau makan, ayo. Mumpung saya dapat bonus besar ini. Ayo kita pergi ke mall makan es krim. Hati nganan ke es krim itu ada tuh bagus. Kamu batalkan aja puasamu. Jangan kata. Tapi apa jawabnya? Aku sedang berpuasa. Lanjut. Ayah kamu kanan terakhir. Atim udah belum Atim? Belum.
Masalah ini tidak seperti yang biasa dilakukan orang bodoh kata misalkan kemarin dihancurkan lain lalu berkata sebenarnya aku itu terlalu berat untuk melakukan puasa. Terus lanjut. Nah, karena Allah mensyariatkan puasa untuk urusan akhlak manusia. Orang berpuasa harus dapat menguasai diri, memimpin diri sendiri, jaga lidah, telinga, mata, dan seluruh anggota badan. Jadi, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Eh? berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya selain merasa lapar. Jadi, riwayat itu saja Al-Nasai dan Al-Hakim. Orang tidak berpuasa sebanyak-banyaknya, sehingga justru dua kali dua dan badannya menjadi lepas. Dua kali lapar tambah. Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Al-Zain, Al-Zainuri, dan jumlah usaha dari kalangan alam beberapa Dilihat mulai nanti. coba terus sederhana menjalankan puasa. Ya. Ini sebentar ya, sebentar. Pegang, itu dipanggil. Gitu. Masalah ini tidak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh yang berkata ke ke sana sana kemari di hadapan orang lain, lalu berkata sebenarnya aku ini terlalu berat untuk melakukan puasa. Itu kata orang bodoh ya. Terus seakan-akan Allah me- menyariatkan puasa untuk merusak akhlak manusia. Jadi orang berpuasa harus mampu menguasai diri, mendidik diri sendiri, menjaga lidah, telinga, mata, dan seluruh anggota badannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beberapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya selain dari rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai dan Al-Hakim. Seorang tidak berpuasa secara benar sehingga justru hanya membuat jiwa dan badannya menjadi lemah, membuat perutnya menjadi lapar dan dahaga. Aisyah radhiyallahu azari dan sejumlah fuqaha dari kalangan ulama salaf berpendapat bahwa gibah, menggunjing, adu domba, dusta, dan kedurhakaan membatalkan puasa. Jadi kalau orang banyak gibahnya, menggunjingkan orang, mengadu domba, itu sudah batal puasa. Ya, jadi tidak usah ditunggu sore lagi kalau sudah terjadi gibah itu, menggunjingkan orang, mengadu domba, dan berdusta, itu sudah batal puasa. Jadi menurut mereka, barang siapa yang melakukan hal-hal itu, seperti gibah, adu domba, dusta, itu tadi, barang siapa yang melakukan itu, maka dia harus mengqadha puasanya sehari. Jadi itu yang harus dipuasakan. Jadi menurut seluruh sahabat, yang lain daripada jumhur fuqaha, menganggap bahwa hal-hal itu tidak membatalkan. Itu sebenarnya sudah batal. Itu ahli fikih ya. Dan hanya saja pahala dari sisi Allah hilang. Nah, jadi percuma lah kita berpuasa kalau pahalanya hilang. Jadi kita yang berharap adalah pahala ada. Apakah hal ini dianggap remeh? Engkau lapar, dahaga, eh, tenggorokanmu kering, kemudian sepanjang hari, kemudian engkau tidak memperoleh apa-apa dari sisi Allah. Engkau keluar dari keadaan yang hampa tangan dan tidak memperoleh hasil apapun. Sekarang anin, anin, anan, anin kita. Ngapain?
Jagalah dirimu, lidahmu, telingamu, matamu, tanganmu, kakimu, dan anggota badanmu. Jangan sampai engkau menyentuh atau melakukan yang haram. Berusahalah untuk mensucikan diri pada yang bulan mulia. Ini bulan telah banyak bersuci dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri. Allah mengetahui dalam diri kita banyak kelemahan. Dia menciptakan kita dengan menciptakan yang bercampur. Nah, ini bagus. Ya, beda lah bahasa dosen Aulia dengan dosen Amalia ya. Beda ya. Oh, dua-duanya bagus sih. Jagalah dirimu, lidahmu, telingamu, matamu, tanganmu, kakimu, dan anggota badanmu. Ya harus dijaga begitu ya puasa itu. Jangan sampai engkau menyentuh, melakukan hal yang haram. Itu yang harusnya. Kemudian berusahalah untuk mensucikan diri pada bulan mulia ini, bulan untuk bersuci. Jadi bulan puasa itu adalah untuk bulan bersuci, bahwa mulia, bahwa kita membiasakan diri. Setelah puasa kita juga seperti itu. Gibah, gunjing, mencaci maki, kemudian berdusta, berbohong, korupsi, segalanya itu harus dihindari setelah puasa. Jadi setelah puasa kita bebas lagi, tidak ada itu. Ya, Allah telah banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk mensucikan diri. Allah mengetahui bahwa di dalam diri kita banyak kelemahan. Di dalam diri kita itu banyak kelemahan yang enggak sempurna kita. Nah, dia menciptakan kita dengan penciptaan yang bercampur. Nah, sekarang Bang Atim, dosen dari Amalia. Karena kakek Amin. Wah, kakek. Halo. Tadi kok yakin. Nah ini. Di dalam diri kita ada tanah dan roh. Ah, Terkadang manusia lebih dikuasai unsur tanahnya, sehingga dia turun ke bumi merasa kekal di sana. Terkadang manusia lebih dikuasai unsur roh, sehingga dia naik ke atas menyerupai kedudukan malaikat. Puasa disyariatkan Allah agar kita naik ke derajat malaikat, agar unsur bani dan langit lebih tinggi kedudukannya daripada unsur tanah. ya. Kalau seorang dosen beda lah, ya. Ya, terima kasih Pak Dosen Amalia. Di dalam diri kita ada tanah dan roh. Ingat tuh, kalau kita mandi itu yang keluar itu tanah tuh, makanya dicuci dengan sabun itu, ya. Nah, makanya kita harus bersihkan itu tanah, unsur tanah itu dan roh. Terkadang manusia itu lebih dikuasai oleh unsur tanahnya, suka yang kotor-kotor gitu ya, tidak berwudu, mau salat, nah itu berarti kotor itu ya. Jadi sehingga dia turun ke bumi merasa kekal di sana. Kalau kita unsurnya dari tanah turunnya ke bumi. Terkadang manusia itu lebih dikuasai oleh unsur rohnya sehingga dia naik ke atas menyerupai kedudukan malaikat. Beda. Jadi unsur-unsur yang tadi unsur tanah turun ke bumi, kalau unsurnya malaikat, rohnya unsur malaikat naik menyerupai kedudukan malaikat. Nah, jadi puasa itu diisyaratkan Allah agar kita naik ke derajat malaikat, jangan di tanah terus. Agar unsur Rabbani ya dan langit lebih tinggi kedudukannya daripada unsur tanah. Udah ya, semua ya? Belum, nenek belum. Oh iya nenek. Enggak nenek yang dosen
Pondok Kacang Prima. Dosen rumahan. Iya. Dia bukan Ahli ibadah. bahkan Iya. aku menyenangkan jasa sekedar bukan. Oleh karena itu dia tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan jasad dan badan, lalu melupakan jiwa dan roh. Berangkat dari sinilah Allah Mensyariatkan. puasa untuk meninggikan diri manusia, meninggikan jiwa dan rohnya, hingga ia menjadi roh manusia yang sebenarnya. Sekali untuk manusia sosok hewan. Ya. Surat Manusia itu bukan sekedar jasad. Dengan kita yang rawat adalah jasad kita, tetapi jasad dan roh yang akan dirawat. Bagaimana cara menjaga jasad? Kalau kita mau sholat, kita berwudu dulu, ya, mandi, ya, kemudian jaga kesehatan, harus tidur siang seperti baca, jangan main tonton sahur terus, ya. Nanti jadi dosen tonton sahur. Jaga tuh kesehatannya, ya. Dan bahkan rohlah yang hakiki, sedangkan jasad sekedar yang bagus saja, bungkusnya saja. Jadi kalau casing kita itu adalah namanya jasad. Kita mandi, berpakaian bersih, semuanya itu adalah berbentuk jasad. Nah, oleh karena itu, dia tidak boleh hidup hanya untuk kepentingan jasad saja. Ada orang untuk kepentingan material aja. Misalnya untuk memenuhi makanannya, pakaiannya, itu saja. Jangan sampai itu seperti itu. Dan badannya. Lalu melupakan jiwa dan rohnya. Kebanyakan orang lupa kepada jiwa dan rohnya. Merawat jiwanya. Tidak bisa. Bagaimana caranya merawat jiwa itu? Belajar. Banyak dekat dengan ustaz-ustazah. Misalnya di pengajian di mana-mana diikuti. Sampai kita menjadi manusia yang bersih jiwa kita itu, ya. Berangkatlah dari sinilah Allah mensyariatkan puasa untuk meninggikan diri manusia, meninggikan jiwa, roh dan rohnya, sehingga ia menjadi sosok manusia yang sebenarnya. Jadi manusia yang sebenarnya itu menjaga jasad dan rohnya dengan sebaik-baiknya. Sekali waktu manusia itu lebih menyerupai sosok hewan kalau dia bertuhan kepada hewan. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, dan kajian kita itu merekat di dalam diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.